Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Saya guru di SMK Miftahul Ulum Tanjung Arum, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022 dengan materi toleransi, hidup rukun, serta menghindari diri dari tindak kekerasan. Kelas 11. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon kritik dan saran agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum materi pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan untuk yang memimpin doa, silakan untuk ketua kelas Azifah dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih anak-anak. Selanjutnya Bu Guru akan mengabsen kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Hadir Semua. Alhamdulillah. Untuk bajunya sudah rapi semua ya? Sudah. Semua. Kebersihannya sudah bersih? Sudah. Nanti siap untuk belajar hari ini? Siap. Anak-anak, Bu Guru mau tanya, kira-kira di antara kalian ketika diskusi ada apa tidak mungkin pendapat teman yang kurang berkenan di hati, yang sekiranya membuat kalian tidak nyaman? Ada di sini? Oh, ada. Pernah? Oh, pernah. Ketika apa? Ketika diskusi Bu, ada pendapat teman yang kurang berkenan dengan saya dan mengajak pikiran sehingga mengganggu hubungan pertemanan saya. Tapi tidak sampai bertengkar atau berkelahi kan ya? Tidak Bu. Oh, tidak. Kalau tidak sampai berkelahi, alhamdulillah ya. Tapi setidaknya gini Mbak Asifa. Jadi kalau ada perbedaan pendapat ketika diskusi atau musyawarah, mungkin pendapat kita tidak sama dengan teman kita, maka caranya kita harus apa? Menghargai. Apapun pendapat teman yang tidak sama dengan kita harus menghargai. Biar apa? Biar tidak terjadi perpecahan, ya. Biar tidak terjadi perpecahan atau pertengkaran. Biar satu kelas ini kita rukun. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Jadi anak-anak, materi kita atau materi pembelajaran hari ini tentang toleransi, hidup rukun, dan menjauhkan diri dari tindak kekerasan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah mengamati dan diskusi, siswa mampu membuktikan bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan dengan baik. Yang kedua, menunjukkan sikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi pemahaman Al-Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Al-Maidah ayat 32 serta hadis yang terkait dengan benar. Dan yang terakhir, menyajikan perintah toleransi dan kerukunan sesuai pesan Al-Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan menghindari tindak kekerasan sesuai pesan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dengan baik dan teliti. Dari tujuan pembelajaran ini sudah paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama gambar apa? Yang pertama gambar anak yang sedang bermain. Dari gambar di situ kelihatan senang, rukun apa tidak? Senang, rukun. Ya. Untuk yang kedua gambar apa anak-anak? Berkelahian. Berarti gambarnya bertolak belakang antara satu atau dua apa tidak? Yang satu kelihatannya rukun, yang nomor dua bertengkar ya? Bertengkar. Kira-kira mana yang kalian pilih? Yang mana? Yang pertama ya, yang hidup rukun. Dan anak. Selanjutnya, Bu Miss akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Yang pertama kelompoknya Azifa, yang kedua kelompoknya Rismaul, yang ketiga kelompoknya Sofi, yang keempat kelompoknya Leli, dan yang kelima kelompoknya Novi. Silakan membentuk kelompok masing-masing. Silakan didiskusikan materi yang sudah ada di LKBD. Sudah dapat semua anak-anak? Sudah. Nah, oke, baik, silakan didiskusikan. Nanti penulis gambar ini ya, ini gambar apa, ini gambar
Dari kelompok 1 ada kesulitan? Tidak ada. Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5? Alhamdulillah. Sekarang setelah kalian diskusi, waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya akan membacakan hasil diskusi kami terkait gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah gambar tentang penolakan bullying atau tindak kekerasan. Karena tindak kekerasan itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Sangat melarang sekali tindak kekerasan karena sewajarnya manusia itu hidup berdampingan, saling mengerti dan saling memahami. Gambar yang kedua tentang tokoh umat beragama yang saling berjabat tangan. Itu menandakan sangat menjunjung tinggi nilai toleransi atau tasamuh. Karena setiap umat manusia itu mempunyai kepercayaan masing-masing. Jadi kita harus menghargai pendapat dan kepercayaan mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisislah mengapa kita harus bersikap toleransi, hidup rukun dan menghindari diri dari tindak kekerasan. Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga mencapai kesamaan sikap. Toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, pendapat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Dalam surat Yunus ayat 40 sampai 41 ada perintah tentang toleransi. A. Umat manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 golongan. Ada umat yang beriman terhadap kebenaran perrasulan dan kitab suci yang disampaikannya, dan ada pula golongan orang yang mendustakan perrasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepadanya. Begitu juga orang kafir yang tidak beriman kepadanya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Perilaku-perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam antara lain: yang pertama, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan supaya kita memaksakan kehendak apa keyakinan kita terhadap orang lain. Yang kedua, saling menghargai pendapat seseorang yang berbeda dengan kita. Dan yang terakhir, selalu hidup rukun. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai video tersebut. Pada video tersebut menjelaskan tentang toleransi. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada seseorang meski orang tersebut tidak mau menerima apa yang kita berikan. Kita harus sesungguhnya sesuai dengan yang ada di video tersebut. Ternyata dia tidak menerima makanannya, yang berarti dia sedang berpuasa, bukan berarti dia tidak menerima karena tidak suka. Hendaknya keberagaman dan kedamaian.
Dengan segala upaya, aku coba untuk berinteraksi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, diskusi kali ini dan presentasinya alhamdulillah bagus sekali. Tepuk tangan buat kalian semua. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah presentasi semua. Kira-kira dari kalian ada tidak yang mau menanggapi atau menambahi pendapatnya dari kelompok lain? Silakan. Ada yang maju? Oh, Azifah, silakan maju ke depan. Dari sini saya mau menanggapi dari kelompok 5. Menurut saya, video ini berkaitan dengan toleransi antar agama Islam, antar agama Muslim dan non-Muslim. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian berdiskusi, guru sudah menyiapkan beberapa soal untuk kalian agar lebih memahami tentang toleransi, hidup rukun dan menjauhkan diri dari tindak kekerasan. Silakan dikerjakan. Beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Mana dikumpulkan? Kalau sudah selesai. Sebelum kita menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, Bu Guru akan memberikan penguatan dulu kepada kalian sesuai dengan yang ada di diskusi tadi. Sekedar memberi penguatan saja. Yang sudah kalian diskusikan tadi sudah bagus sekali dan isinya juga sudah lengkap ya. Nah, kenapa sih kita itu harus bertoleransi? Apakah penting anak-anak toleransi itu? Penting. Apalagi di Indonesia sangat beragam sekali. Apalagi adat, kemudian agama, kemudian ras, kemudian suku, banyak sekali. Jangankan di Indonesia, dalam satu kelas ini ya, dalam satu kelas ini pasti sukunya berbeda, rasnya berbeda. Itulah kenapa pentingnya toleransi. Kalau dalam Islam, toleransi itu dinamakan dengan tasamuh. Tasamuh, ada tasamuh, ada tawazun. Ada tasamuh, ada tawazun, ada iktidal. Itu pembelajaran di agama ya. Toleransi atau tasamuh sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga terjadi kesamaan sikap. Jadi kalau saling bertoleransi itu sangat enak sekali. Kenapa? Karena kalau sudah toleransi, ya, sudah toleransi maka akan tercipta hidup rukun. Kalau sudah tercipta hidup rukun maka tidak akan terjadi tindak kekerasan. Betul apa tidak? Betul. Adapun perintah untuk toleransi, hidup rukun dan menghindari diri dari tindak kekerasan itu anak-anak sudah ada di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 40 dan 41. Silakan dibaca Azifah. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari ayat tersebut anak-anak ini menjelaskan atau perintah tentang toleransi, hidup rukun dan menjauhkan diri dari tindak kekerasan. Contoh perilaku toleransi apa saja contohnya? Yang pertama, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Sesama orang beragama kita tidak boleh apa? Tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling menghina, ya. Harus bertoleransi. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain agar mereka mengikuti keyakinan kita. Tidak boleh. Ini sudah ada di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Agamu ya agamamu, agamaku ya. Jadi sudah ada silah-silahnya tersendiri. Jadi kita tidak boleh memaksakan, umpama kita punya teman yang agamanya lain dari kita memaksakan, ayo agamaku saja, masuk agamaku saja, agamaku loh seperti ini. Nah itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh. Berikan mereka ruang, berikan mereka waktu, ya. Mungkin mereka mau menjalani sendiri dan nantinya akan mengikuti kita. Biasanya seperti itu. Tapi kalau dipaksa, itu justru yang tidak mau, atau sama saja kita menyakiti saudara kita sendiri. Yang kedua, saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Manusia diciptakan dengan membawa perbedaan. Kita mencoba menghargai perbedaan tersebut. Betul apa tidak? Betul. Belajar empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, lalu bantulah orang yang membutuhkan. Contohnya, mungkin ada banjir atau gempa bumi, maka kita harus membantu mereka. Harus. Kita tidak boleh memandang agama, itu bukan agama saya, tidak sama seperti saya tidak mau membantu. Tidak boleh seperti itu. Ya, apapun agamanya, apapun sukunya, meskipun itu beda dengan kita tetap harus saling membantu. Apa akibat jika tidak bertoleransi dan hidup rukun serta menghindari diri dari tindak kekerasan? Apa akibatnya? Yang pertama, dimusuhi orang dan dijauhi orang sekitar. Betul apa tidak? Betul. Yang kedua, itu atau perbuatan tersebut akan menyakiti seseorang. Terkadang perkataan kita itu akan menyakiti seseorang. Yang ketiga, jika kita tidak bertoleransi, maka akan terjadi pertengkaran. Yang keempat, berkurangnya ketentraman. Kenapa berkurang? Karena kan ribut terus, ya kan? Ribut terus, bertengkar terus. Jadi tidak tentram, tidak damai. Yang kelima, jika kita tidak bertoleransi atau hidup rukun, akan memutuskan tali silaturahmi. Betul apa tidak? Betul. Apa hikmah kita bertoleransi dan hidup rukun dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan? Yang pertama, kita akan disenangi orang dan banyak teman, meskipun itu tidak sama dengan kita. Ya, tidak apa-apa. Yang kedua, hidup rukun, aman dan damai. Karena kalau kita bertoleransi, hidup rukun, otomatis hidupnya akan rukun dan aman pastinya. Yang ketiga, akan terjalin silaturahmi dengan baik. Dari sini paham anak-anak? Paham ya. Jadi kesimpulannya untuk hari ini dari pembelajaran yang tadi, kira-kira ada yang mau menyimpulkan tidak? Saya Oh, Novi, silakan. Saya hari ini sudah dapat begitu banyak ilmu terkait dengan manfaat dan hikmah toleransi, karena di negara kita beragam sekali baik agama, suku, budaya, dan adat istiadat. Itu ya, bagus sekali. Jadi anak-anak, intinya itu kalau kita hidup bertoleransi, otomatis hidup kita akan rukun. Kalau sudah rukun, maka yang namanya tindak kekerasan tidak akan terjadi. Nah, itulah kesimpulannya materi pembelajaran hari ini. Dan untuk kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak anak-anak? Menyenangkan. Semangat. Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa diaplikasikan dalam kehidupan ya toleransinya? Bisa.
buat kalian. Tugasnya apa? Kalian membuat video atau film pendek tentang toleransi, hidup rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Sanggup ya? Sanggup ya? Sanggup ya? Sanggup. Tugasnya seperti diskusi tadi. Berarti ada 5 video, ya. 5 video, terserah mau syuting dimanapun boleh. Di sekolah boleh, di rumah boleh, ya. Tuh ya, itu tugas kalian dan dikumpulkan pada pembelajaran minggu depan. Dan untuk materi selanjutnya adalah prinsip ekonomi dalam Islam. Silakan kalian pelajari di rumah. Sudah dapat buku paketnya kan ya? Sudah. Silakan dipelajari di rumah dan untuk menambah referensi silakan kalian mencari informasi di internet atau di YouTube. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas kerjasamanya. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.